the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already. Jaka Sembung bawa golok, gak nyambung dong. Saya Paul, menyapa sahabat semua. Semoga sahabat selalu bahagia dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai alur cerita film yang menceritakan tentang perebutan kekuasaan dan kekuatan dari sebuah topeng. Dan inilah filmnya, Fire Evil God Mask of Chaos. Cerita dimulai memperlihatkan seorang bernama Ti yang disuruh Dewa Bulu Hitam untuk membebaskan dewa jahat bernama Burung Hong Hitam yang ribuan tahun terkurung dalam topeng Sura. Disaksikan 3 begundal. Namun tiba-tiba mereka diserang Lauca dengan jurus telapak awan api. Adegan beralih kedua orang pemuda kakak beradik, putra Lauca yang akan pergi healing. Kita sebut saja Agus dan Xian Cheng Xiu. Kedua pemuda ini beda karakter. Kalau si Agus arogan dan jago kungfu, sedangkan Xian Cheng sebaliknya, tak bisa bela diri dan penampilannya kalem. Tapi saat memasuki wilayah lain, Xian Cheng dicegat pasukan keamanan setempat. Lalu datang Agus menghajar mereka. Sewaktu Agus sedang jajan di warung kaki 5 milik Lela, tiba-tiba para pedagang berhamburan pergi. Mereka takut dengan datangnya 2 orang preman yang minta japrem. Tapi tidak bagi gadis ini. Xiu Su namanya, seorang pandai besi. Justru dia menantang duel dengan mengeluarkan ilmu magnet sehingga senjata preman itu terlepas. Termasuk lencana yang digunakan Agus. Dia pun segera beraksi mengejar. Sewaktu si Gondrong mau menghantam Xiu Su, Agus menghadangnya. Mengetahui Agus putra Lauca, kedua preman itu langsung kelepek-kelepek. Setiba di rumah, Agus dimarahi Lauca karena tindakannya mengundang perselisihan dengan kelompok lain. Sampai ayahnya menggantung dia dalam rumah. Pada waktu bersamaan, rumah Lauca didatangi Bulu Hitam mengambil topeng Sura dari Burung Hong Hitam yang ditawan Lauca. Hal ini dipergoki oleh anak buah Lauca. Setelah melumpuhkan anak buah Lauca, Bulu Hitam dihadang oleh Agus dan Xian Cheng. Namun, dengan mudah Bulu Hitam dapat mengalahkan keduanya dengan disedot energinya. Dalam kondisi terdesak, tiba-tiba topeng Sura yang dicuri Bulu Hitam terlepas dan menempel di wajah Agus. Kini, Agus berubah memiliki pukulan overpower, membuat musuhnya tak berdaya. Namun saat ia akan menghabisi musuhnya, dia berubah menjadi banyak dan menangkap Agus. Namun Agus dapat terlepas dan menghajar mereka sambil Bulu Hitam berubah ke wujud asli. Lalu dia melarikan diri. Kekecewaan Agus karena tidak bisa menangkap Bulu Hitam, ia ungkapkan dengan menghajar warga yang berada di sana. Bahkan Lela pun tak mampu menahan emosi Agus dan mencekiknya. Dia baru berhenti saat Lauca turun tangan hingga topeng terlepas. Lauca marah melihat tingkah Agus yang telah menghajar warga, lalu dia memblokir ilmu kedikjayaan yang dimiliki Agus dan mengusir Agus agar tidak datang lagi ke rumahnya.
Selepas Lau Cha pergi, Sosu datang langsung menghajar Agus yang sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Rupanya, Cok, si Agus ini sejak kecil akan jadikan tempat untuk raga burung hong hitam. Karena digagalkan oleh Lau Cha, ia tetap diincar burung hong hitam. Namun hal ini dapat dicegah oleh anak buah ayahnya dan melarang Agus menyentuh burung hong hitam yang disandera ayahnya karena akan membahayakan bagi jiwanya. Ketika Agus sadar, ia melihat Sosu sedang marah atas perjodohan dengan melemparkan foto-foto pria yang diajukan oleh ayahnya. Ketika Agus keluar dari kamar, ayahnya Sosu mengira Agus telah tidur bersama Sosu. Lalu ia menangkap dan melemparkan keluar. Kemudian datang Jin Qianbo. Nih orangnya, genit tapi sakti loh. Dia membawa Agus ke rumahnya. Sementara Bulu Hitam mendatangi 3 Banggudal dan menyalahkan mereka karena proses pembangkitan burung hitam Hong diketahui oleh Lau Cha. Lalu dia menghabisi mereka. Cerita selanjutnya, suatu hari ayahnya Sosu mengajak untuk pindah ke rumah dengan alasan rumahnya sudah diketahui oleh Lau Cha. Ternyata guys, ayahnya Sosu ini yang memimpin prosesi bangkitnya siluman burung hong hitam, yakni Ti. Namun Sosu menolak. Tak berapa lama kemudian datang Agus. Bersamaan itu juga datang preman yang kemarin menyandera Lela. Agus pun langsung pasang badan merebut Lela. Namun karena ilmunya telah diblokir ayahnya, dia langsung terluka. Ketika memukul pun tangannya tak bertenaga. Hal ini diolok-olok sampai bulan-bulanan para preman. Sedangkan Sosu sama sekali tidak membantu. Di tempat lain, Xia Chengxiu meminta pada ayahnya agar melepaskan blokiran ilmu Agus. Ayahnya tidak bergeming dengan keputusannya. Justru dia sedang mendidik agar Agus tidak arogan. Di sini juga terungkap bahwa Agus bukan anak kandung Lau Cha, namun dia akan menjadikan Agus sebagai penerusnya. Suatu siang, warga kota dikejutkan dengan terjadi runtuhnya salah satu rumah warga. Agus kembali pasang badan untuk menolong korban. Kembali pula, ia tak bisa menggunakan kedikjayaannya menyingkirkan reruntuhan bangunan. Bahkan tangannya pun terluka akibat tak mampu mengangkat reruntuhan. Lalu datang Siosu dengan kekuatannya, dia mampu menyingkirkan reruntuhan. Agus langsung menyelamatkan korban untuk dibawa ke rumah sakit. Dengan kejadian tersebut, warga di sana memberi pujian pada Agus karena telah menolong korban. Hal ini disaksikan dari jauh oleh Lau Cha bersama Qianbo. Pada kesempatan itu, Qianbo meminta untuk mengembalikan kekuatan Agus. Dijawab Lau Cha, nunggu waktu yang tepat. Di tempat lain, Xia Chengxiu melakukan pengkhianatan dengan menemui Bulu Hitam dan memberikan topeng surah untuk menghabisi Lau Cha. Setelah itu, Bulu Hitam menemui Lau Cha di sebuah jembatan. Pertemuan itu berakhir bentrok. Pada pertarungan itu, Bulu Hitam berubah menjadi beberapa orang mengeroyok Lau Cha. Hingga Lau Cha tertangkap tak berdaya oleh lilitan tali kekuatan listrik tegangan tinggi, membuat listrik di kota itu padam. Dan Lau Cha pun lemas tak berdaya. Dengan kejadian itu, Lau Cha terbaring koma dan Xia Cheng menggantikan posisi Lau Cha sebagai pewaris awan api. Sedangkan Agus dilarang masuk oleh Xia Cheng dengan alasan ayahnya koma belum bisa memaafkan Agus. Bahkan dia mengancam bila Agus datang lagi ke sana akan dibunuhnya. Meskipun Lau Cha bukan ayah kandungnya, Agus terpukul, tapi dia begitu mencintainya. Kesedihannya ia ungkapkan sambil memeluk Xia Su, menangis menyesali selalu melawan keinginan ayahnya. Hal itu diketahui oleh Lela. Selepas kejadian itu, Sosu pulang. Sambil memegang lencana milik Agus, dia menyadari bahwa di hatinya ada benih cinta untuk Agus. Mantap. Dalam keadaan sedih, datang seseorang.
Ternyata yang memukul tadi adalah ayahnya yang membawa Siosu untuk pindah rumah. Belum jauh dari rumah, dia dicegat oleh bulu hitam meminta bantuan Ti untuk melenyapkan topeng Sura dari jiwanya. Namun prosesi mereka diganggu oleh burung Hong hitam hingga meledak. Secara bersamaan datang Qian Bo menyerang bulu hitam. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Di tengah pertarungan, kembali bulu hitam berubah menjadi banyak mengeroyok Qian Bo menggunakan jerat tali, dan Qian Bo pun tak mampu melawan jerat tali bulu hitam. Pada saat bersamaan datang Agus dan musuhnya bermaksud mengeluarkan burung Hong hitam yang belum sempurna terbentuk, sehingga dua kekuatan bentrok mengeluarkan ledakan. Hal ini dimanfaatkan oleh bulu hitam untuk membawa Siosu. Setibanya di markas, ia kaget karena 3 Bangudal masih hidup. Karena gagal membawa topeng Sura, ia dihabisi oleh Xia Cheng yang mengklaim sebagai iblis awan api, pengganti ayahnya. Di lain tempat, Qian Bo mengajak nari pada Agus. Awalnya Agus menolak, namun karena dipaksa akhirnya ia ikut nari. Ternyata dalam tarian itu Qian Bo membuka blokiran ilmu Agus yang kemarin diblokir ayahnya. Setelah berhasil membuka blokiran dan memberikan baju iblis awan api, lalu datang anak buah Lao Cha mengundang Agus untuk menyerahkan topeng Sura kepada Xia Cheng. Tanpa babi bu, Agus langsung beranjak. Setibanya di sana, ia disambut Xia Cheng yang iri terhadap Agus karena baju kebesaran iblis awan api diberikan pada Agus. Xia Cheng bermaksud menukar Xiaosu dengan topeng Sura dengan cara topeng itu dipakai Agus. Ketika Agus akan memakai topeng, datang burung Hong hitam dengan raga Agus yang lain, mengajak untuk menyatukan diri. Namun Agus menolak, membuat burung Hong hitam marah dengan menghajar anak buah Xia Cheng. Setelah itu datang Siosu yang dipakai raga oleh burung Hong hitam dan langsung menyerang Agus. Untuk mengembalikan Siosu, Agus menyedot jiwa burung Hong hitam dari raga Siosu menggunakan topeng Sura, lalu topeng itu dibantingnya disusul dengan jurus awan api, sehingga mereka terperosok ke dalam tanah hingga tubuh burung Hong hitam melepuh. Dengan kejadian itu, Siosu meratapi Agus dan menyangka Agus berlayak. Sedangkan Xia Cheng tersenyum sinis karena di dunia ini bukan hanya topeng Sura saja yang mempunyai kekuatan hebat. Adegan selanjutnya menggambarkan Agus masih hidup, menemui ayahnya yang kondisinya masih lemah, dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Fire Cloud Evil God Mask of Chaos. Semoga terhibur dan tetap semangat untuk beribadah. See you.